dan subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 6 dengan nama Cantika Dewi Aida dengan NIM 280 31 020 67. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang materi pasar modal, submateri dari chart pemain pasar modal. Oke, baik. Sekarang pasar modal. Jadi di dalam pasar modal itu ada para pemain pasar modal. Jadi dalam melaksanakan transaksi jual beli, baik saham maupun obligasi, di pasar modal ini diperlukan penjual dan pembeli, seperti itu. Nah, tanpa adanya pembeli dan penjual, maka tidak mungkin terjadi transaksi seperti dalam definisi pasar yang lalu, seperti itu. Nah, jadi penjual dan pembeli di pasar modal ini kita sebut sebagai para pemain dalam transaksi pasar modal. Para pemain terdiri dari para pemain utama dan lembaga penunjang yang bertugas melayani kebutuhan dan kelancaran pemain utama. Nah, pemain utama dalam pasar modal adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan atau yang disebut dengan emiten, dan pembeli atau pemodal yang biasanya disebut dengan investor. Nah, yang akan membeli instrumen yang ditawarkan oleh emiten, kemudian didukung oleh lembaga penunjang pasar modal atau perusahaan penunjang yang mendukung kelancaran operasi pasar modal. Seperti itu. Jadi, masing-masing pemain ini mempunyai tujuan sendiri-sendiri. Adapun cara pemain utama yang terlibat dalam pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses interaksi dalam proses transaksi antara pemain utama sebagai berikut. Oke. Jadi yang pertama itu ada emiten. Perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa itu disebut dengan emiten. Nah, emiten ini melakukan emisi dapat memilih dua macam instrumen pasar modal, apakah bersifat kepemilikan atau bersifat hutang. Nah, jika yang dipilih adalah bersifat kepemilikan, maka diterbitkanlah saham. Dan jika yang dipilih adalah instrumen utang, maka yang dipilih adalah obligasi, seperti itu. Dalam melakukan emisi pun, para emiten ini memiliki beberapa tujuan, dan hal ini itu biasanya sudah tertuang dalam rapat umum pemegang saham RUPS, termasuk jenis surat-surat berharga yang akan diterbitkan. Nah, tujuan emiten ini untuk memperoleh modal juga harus dituangkan dalam RUPS. Nah, tujuan melakukan emisi ini antara lain, yang pertama, untuk perluasan usaha. Nah, dalam hal ini tuh tujuan emiten dengan modal yang diperoleh dari investor akan digunakan untuk meluaskan bidang usaha atau perluasan pasar atau kapasitas produksi, seperti itu. Kemudian yang B, untuk memperbaiki struktur modal. Nah, ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara modal sendiri dengan modal asing. Yang C, untuk mengadakan pengalihan pemegang saham. Nah, pengalihan ini dapat terbentuk atau dapat berbentuk dari pemegang saham lama kepada pemegang saham yang baru, seperti itu. Pengalihan ini dapat pula untuk menyeimbangkan para pemegang sahamnya. Selanjutnya, yang nomor 2 ada investor. Nah, pemain yang kedua ini adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Pemodal ini disebut juga dengan investor, seperti itu. Nah, sebelum membeli surat-surat berharga yang ditawarkan, para investor ini biasanya melakukan penelitian dan analisis tertentu. Jadi tidak sembarangan, seperti itu. Nah, penelitian ini mencakup monaviditas perusahaan, prospek usaha emiten, dan analisis lainnya, seperti itu. Sama seperti halnya emiten dalam menjual surat-surat berharga, para investor ini juga memiliki berbagai tujuan. Dan biasanya investor yang berkeliaran di pasar modal terdiri dari berbagai golongan dengan tujuan yang berbeda pula, seperti itu.
Nah, jadi tujuan utama para investor dalam melakukan pasar modal antara lain sebagai berikut. Yang A, memperoleh dividen. Nah, tujuan hanya ditunjukkan kepada keuntungan yang akan diperolehnya berupa bunga yang dibayar oleh emiten dalam bentuk dividen. Yang B, ada kepemilikan perusahaan. Dalam hal ini, tujuan investor untuk menguasai perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki, semakin besar juga pengusahaan perusahaan, seperti itu. Yang C, ada berdagang. Tujuan investor adalah untuk dijual kembali pada saat harga itu sudah melambung tinggi. Nah, seperti itu. Jadi pengharapannya adalah pada saham yang benar-benar dapat menaikkan keuntungan dari jual beli sahamnya. Seperti itu. Selanjutnya ada lembaga penunjang. Di samping pemain utama pasar modal, maka pemain lainnya yang turut memperlancar proses transaksi perdagangan efek adalah adanya lembaga penunjang. Nah, fungsi lembaga penunjang ini antara lain turut serta mendukung beroperasinya pasar modal, sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Para lembaga penunjang yang memegang peranan penting di dalam mekanisme pasar modal adalah yang A, penjamin emisi atau underwriter, merupakan lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Seperti itu. Penjamin emisi ini dibagi ke dalam beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama ada full commitment. Yang kedua ada best effort commitment. Yang ketiga ada standby commitment. Dan yang keempat ada all or none commitment. Saya akan menjelaskan yang full commitment. Yang pertama, jadi maksudnya penjamin emisi ini mengambil seluruh resiko tidak terjualnya saham atau obligasi pada batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan harga penawaran di pasar, seperti itu. Untuk yang kedua, best effort commitment. Dalam hal ini tuh kayak penjamin emisi itu akan berusaha sebaik mungkin untuk menjual saham atau obligasinya, dan apabila tidak laku, maka dikembalikan lagi kepada emiten. Seperti itu. Jadi dalam hal ini tidak ada kewajiban untuk membeli saham yang tidak laku. Seperti itu. Yang ketiga, ada standby commitment. Apa itu standby commitment? Jadi apabila saham atau obligasi yang dijual tidak laku, maka penjamin emisi ini bersedia membeli dengan ketentuan biasanya harga yang dibeli di bawah dari harga penawaran di pasar. Seperti itu. Untuk yang keempat, ada all or none commitment. Apa itu? Jadi kesanggupan semua atau tidak sama sekali. Artinya apa? Jadi jika hasil penjualan ini tidak memenuhi target, maka emiten ini dapat menolak atau membatalkan dengan cara mengembalikan saham yang sudah dibeli. Nah, berdasarkan fungsi dan tanggung jawabnya, penjamin emisi ini dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, ada penjamin emisi utama atau lead underwriter. Yang kedua, ada penjamin pelaksana emisi atau managing underwriter. Yang ketiga, ada penjamin peserta emisi atau CO underwriter. Seperti itu. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan perantara perdagangan efek atau broker atau pialang. Lebih dikenal dengan istilah broker atau pialang. Nah, mereka ini bertugas menjadi perantara dalam jual beli efek, yaitu perantara antara si penjual emiten dengan si pembeli investor, seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh broker antara lain meliputi yang pertama, ada memberikan informasi tentang emiten. Yang kedua, melakukan penjualan efek pada investor. Lalu ada yang C, perdagangan efek atau dealer. Dealer atau perdagangan efek ini dalam pasar modal itu berfungsi sebagai yang pertama, ada pedagang dalam jual beli efek. Yang kedua, sebagai perantara dalam jual beli efek. Seperti itu.
Dan adapun lembaga yang bergerak dalam perdagangan efek antara lain ada 4 ya. Jadi yang pertama itu perantara perdagangan efek, yang kedua ada perbankan, yang ketiga ada lembaga keuangan non-bank, yang keempat ada hukum berbentuk perseroan terbatas. Seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Marmono Singgi selaku dosen pengampu Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Dan terima kasih juga untuk teman-teman saya yang sudah menonton sampai akhir. Happy watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.